Bisnis itu adalah fokus, tekun. Iya. Apapun bisnisnya kalau kita tekun, jadi kok. Cuman sekarang bisnis itu bermanfaat nggak Iya. untuk hidup dan kehidupan. Betul. Kadang-kadang ada bisnis yang bermanfaat untuk hidup, tapi kurang impact untuk kehidupan. Kalau kita bicara produk pertanian, selama 10-20 tahun terakhir, bisa dibilang tidak banyak anak-anak muda yang menggeluti bidang ini. Mungkin karena produk pertanian itu stereotipnya itu bukanlah produk yang bisa membawa asosiasi si pebisnisnya itu terlihat lebih keren atau lebih cool dan sebagainya. Cuman berapa tahun terakhir ini ada 1-2 para pengusaha yang kemudian mereka mulai concern di bidang ini, dan itu diinisiasi oleh anak-anak muda, dan mereka ternyata bukan hanya berhasil membawa produk pertanian itu menjadi lebih dikenal, tapi bisa memberdayakan masyarakat di pedesaan, para petani itu mulai terlihat hasil produksi mereka dan dipasarkan bukan hanya di tingkat lokal tapi juga di internasional. Pada episode kali ini saya berkunjung ke kediaman Agung Weda. Ini salah satu anak muda, masih muda banget, tapi dia terjun di bidang produk pertanian. Gong, coba ceritain kenapa pada akhirnya merintis usaha di bidang agribisnis dan harus meninggalkan pendidikan yang cukup panjang ini di bidang akademik yang berkaitan dengan IT. Karena bisnis ini memberikan manfaat sangat besar untuk saya. Dari banyak bisnis yang saya lalui, sampai akhirnya saya memutuskan untuk fokus mengabdikan total hidup saya di pertanian ini. Ternyata saya menemukan kedamaian di sini. Saya mengatakan bisnis ini baik untuk hidup dan kehidupan. Jadi untuk hidup saya, dia bisa menghidupi saya. Untuk kehidupan, saya bisa memberi kehidupan untuk semesta. Membantu ibu pertiwi, menghasilkan lebih banyak air, menghasilkan lebih banyak oksigen, membantu lebih banyak petani, masyarakat, pedesaan, dan sebagainya. Empower people to create positive change. Jadi membuat perubahan positif di lingkungan. Yang terbaik saya rasa di pertanian. Terus tadi Mas bertanya, kenapa pertanian? Pertanian nggak keren. Ini salah sekali. Justru pertanian adalah bisnis paling keren sekarang. Seharusnya. Karena ini adalah bisnis akhir zaman, Mas. Sampai akhir zaman. Sampai kapanpun orang bakal butuh makan. Gitu. Kalau kita ngomongin SDGs, UN, PBB, ada 3 hal yang akan sustain sampai kapanpun. Yang pertama itu pangan. Pangan itu pertanian, peternakan, perikanan. Betul. Karena orang harus terus makan, kan? Betul. Dan itu strength kita di Indonesia. Itu kekuatan bangsa ini. Itu. Makanya anak muda ngapain bisnis di lain-lain? Oke, kita di pangan aja. Di perikanan lah, di peternakan atau di pertanian. Pasti bisa hidup dan sampai akhir zaman. Yang kedua di air, Mas. Air itu sampai kapanpun kita akan butuh air. Apalagi 2/3 tubuh kita air. 2/3 dunia kita air. Air sampai kapanpun akan dibutuhkan. Dan sekarang yang ketiga sustainable energy, alternatif energi, energi terbarukan. Jadi ke depan dunia ini memang tidak lagi, kita semakin well educated, semakin pintar, manusia semakin pintar, semakin mengerti, semakin tahu, semakin sadar kalau dia itu selama ini merusak apa yang menjadi kebutuhannya. Dunia dirusak, air dirusak, alam dirusak dengan eksplorasi, pencarian tenaga fosil. Dan alternatif energi adalah salah satu solusi untuk membuat dunia lebih baik. Jadi pertanian, air bersih, atau energi terbarukan. Betul. Dan sebagian besar itu kita punya sebenarnya. Kita punya, itu strength kita. Kalau kita ngomongin pangan, kita punya lahan yang ribuan hektar. Kalau kita ngomongin perikanan, kita punya laut banyak sekali. Kalau kita punya peternakan, wow, kita punya segala jenis hewan bisa hidup di Indonesia. Itu bisa kita budaya. Kalau kita ngomongin air, kita hutan banyak sekali. Kita jaga. Jadi si Agung ini bukan hanya melihat dari sisi bisnisnya, tapi juga dari sisi filosofisnya. Betul. Nah, dari sisi filosofisnya ini udah ideal banget nih. Sampai bisnis akhir zaman itu tidak akan lepas dari yang namanya pangan. Nah, tapi kalau dari sisi bisnisnya, kita harus bicara dulu kenapa Agung pada akhirnya masuk ke industri ini. Agung bilang kalau pengalaman dia membangun bisnis itu sudah dimulai dari waktu dia kuliah. Dan dia dari bikin beberapa produk-produk kecil gitu ya di bidang IT, ternyata menghasilkan uang, kemudian diputar-putar lagi sampai punya beberapa banyak bisnis. Ceritain deh. Jadi sebenarnya bisnis itu adalah fokus, tekun. Apapun bisnisnya kalau kita tekun, jadi kok. Bisnis air lah, bisnis pulpen lah, apapun pasti jadi. Cuman sekarang bisnis itu bermanfaat nggak
untuk hidup dan kehidupan. Betul. Kadang-kadang ada bisnis yang bermanfaat untuk hidup, tapi kurang impact untuk kehidupan. Saya dulu bisnis di IT, saya rasa bermanfaat untuk hanya cuma hidup saya. Dan stres saya tinggi sekali, Mas. Tidak ada impactnya untuk kehidupan. Mungkin untuk manusia iya ya. Saya mempekerjakan orang, pegawai dan sebagainya. Cuman untuk semesta alam, saya rasa nggak ada impact. Gitu. Setelah itu, singkat cerita, di 2013 saya harus pulang ke Bali dan di Jogja. Awalnya saya menemukan sebuah gua lawa, gua kelelawar. Jadi ketemunya di Bali justru? Di Jogja. Di Jogja. Di Jogja awalnya gua. Karena saya dulu basic di Jogja lama. Saya 14 tahun di Jogja berbisnis. Saya bertemu. Karena kalau kita bisnismen kan melihat segala sesuatu itu opportunity. Lihat batu opportunity, bisa dijual nih. Lihat rumput pun opportunity, bisa dijual nih. Ya, everything is opportunity gitu. Lihat oksigen bisa ini gimana cara bisa jual oksigen kan gitu. Everything. Saat saya lihat kotoran kelelawar berlimpah, saya mikir, loh, saya ingat sekali dulu waktu SD. Pupuk terbaik adalah guano. Berbahan dasar kotoran kelelawar. Loh, kenapa diterlantarkan? Memang ternyata bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat negasi ya, bangsa yang jadi yang buruk-buruk kita ambil, yang baik-baik kita ekspor. Ternyata guano diekspor, gitu. Dan saya lihat kan, loh, kenapa? Ternyata memang itulah salahnya bangsa kita. Jadi kenapa pertanian kita semakin menurun 20 tahun belakangan, Mas? Karena tahun 80-an dulu kita sangat mengejar swasembada. Akhirnya apa? Terjadi eksploitasi terhadap tanah, penggunaan pupuk kimia, penggunaan suplemen kimia yang harus kita panen 2 kali setahun jadi panen 4 kali setahun. Tapi cuma bertahan 20 tahun. Setelah itu marginal tanah kita rusak. Gitu. Jadi solusi pertanian itu kan memang ada dua tuh, ekstensifikasi atau intensifikasi. Rupanya intensifikasi ini dalam jangka pendek bisa jadi solusi, tapi jangka panjang justru merusak tanah. Betul. Kenapa Thailand, Jepang, Korea atau Vietnam growth-nya bagus? Karena mereka perlakuan organik, nature farming. Begitu. Karena organik itu eksponensial tadi, pelan tapi pasti. Kalau chemical tuh linear tapi langsung gitu, merusak luar biasa gitu. Nah, terus di guano ini saya melihat opportunity di sana, akhirnya singkat cerita saya buatlah pupuk. Ini 2013 ya? 2013 R&D-nya, research and development-nya, sama teman-teman Gajah Mada, saya suruh riset dulu gimana pupuk ini. Saya suruh buat pupuk cair. Jadi karena saya ini bukan ahli saya bukan bidang saya di sini, kan banyak teman-teman yang ahli di sini. Jadi saya mintakan tolong, buatin dong pupuk yang berbahan dasar kotoran kelelawar sambil saya belajar. Akhirnya teman-teman pertanian Gajah Mada. Jadi yang pertama dibuat itu yang cair dulu? Yang padat. Yang cair juga bareng paralel ini. Kan R&D, Mas. Dan ini sebenarnya produk ini sudah ada sebelumnya, sudah pernah ada yang bikin, atau ini baru mulai itu? Kalau yang cair baru saya yang bikin. Kalau yang padat kan memang ini produk sudah alam. ada. Ini kan cuma diambil aja langsung produk sudah. Ini kan karya alam, kotoran biasa gitu. Ini cuma saya processing granul ya sudah. Kalau ini memang kita pakai research gitu. Cuman mungkin belum populer atau orang tidak melihat itu sebagai peluang. Betul, opportunity tidak populer. Karena kan sekarang kan contoh nih, wah ternyata porang populer, bisa ekspor ke Jepang. Oh ternyata kelor kan orang kadang dari dulu kelor udah diekspor. Begitu itulah. Kayak dengan teknologi itu semua jadi semakin mudah. Nah, sekarang cerita saya buat pupuk padat, pupuk cair juga. Nah, pupuk cair pas dibuat mengejutkan. Pare panjang sampai 2 meter, Mas. Terong besarnya luar biasa. Karena ternyata ini ZPT-nya tinggi sekali, zat perangsang tumbuh namanya. Dan dia mengandung NPK itu nitrogen, fosfor, kalium yang memang dibutuhkan tanaman. Gitu. Itu untuk semua tanaman atau semua tanaman? Karena fungsinya guano adalah menyuburkan tanah. Kalau kita ngomongin pohon sama dengan kita. Jadi kita ngomongin holistik ya, universal. Kenapa dia tidak berbuah? Kenapa dia belum berbuah? Mungkin dia kurang nutrisi, mungkin dia kurang air, mungkin dia memang belum saatnya berbuah gitu. Memang banyak sekali faktor. Cuman dengan perlakuan teknologi pertanian yang kita lakukan di Petani Muda Keren nanti kita ya. It's easy, gitu. It's easy to make it gitu. Ini kalau dikomparasi dengan produk pupuk sejenis misalnya kotoran kambing dan sebagainya itu bagus kan juga di bagus sekali. Tapi hasilnya bagus, maksimal. Jadi gini, kalau kita ngomongin pupuk, kita ngomongin kandungan, kita ngomongin fase. Kalau di tumbuhan ada 2 fase, fase vegetatif, fase generatif. Fase vegetatif adalah fase dia pembentukan daun, pembentukan batang. Fase generatif pembentukan pembungaan sama pembuahan. Kalau saat fase vegetatif, tumbuhan itu butuh banyak nitrogen. Untuk proses fotosintesis. Nah, itu untuk pembentukan daun. Untuk pembentukan daun dia butuhkan pupuk-pupuk yang mengandung N tinggi. Salah satunya kotoran kambing, kotoran sapi. Baik. Untuk fase generatif, dia membutuhkan P dan K yang sangat tinggi, fosfat dan kalium. Lalu dibutuhkan guano. Guano kandungan P dan K cukup tinggi karena kelelawar kan makanya buah, Mas. Makanya biji-bijian. Otomatis fesesnya kandungan P dan K-nya tinggi. Itu logikanya bisa kita terima itu. Ini logika. Sapi kami kan dia makanya daun. Fesesnya banyak mengandung daun. N-nya tinggi. Dan itu sudah
diuji di lab manapun begitu. Makanya bagusnya di mix. Makanya kami pun sekarang di PMK mengajarkan teman-teman selain produk pupuk guano, kita juga mempush teman-teman untuk beternak. Jadi kotorannya biar sustainable business, sustainable farming. Jadi apa yang ada itu digunakan, diolah, dimaksimalkan. Kekurangan kandungannya baru ditambahkan guano. Kalau suplainya susah dicari, maka harga jualnya tinggi. Kalau harga jualnya tinggi, apa konsumen harus memilih gitu ya? Pada saat dia harus beli produk pupuk, kan mereka maunya yang harganya terjangkau, benar. Kan relatif. Mahal itu kan dari sudut pandang mana, Mas? Kalau misalnya guano ini koefisiennya 1:25. Satu sak guano sama dengan 25 sak kotoran sapi. Nah, jadi untuk satu pohon guano, contoh ini pohon mangga tadi, dibutuhkan cuma 10 kg aja. 3.000 per kilo. Berarti 30.000 saja. Sedangkan pohon mangga bisa menghasilkan sampai 100 kilo. Sampai 1 juta rupiah. Kok dijual buahnya satu pohon. 30.000 per 1 juta kan jauh sekali, tidak sampai 1%. Dan petani pun memang kita edukasi, Mas. Jadi kenapa harus kenapa harus menggunakan pupuk yang lengkap gitu. Karena kadang-kadang petani kenapa buahnya sedikit, kenapa buahnya kecil, karena pupuknya nggak lengkap, nutrisi nggak lengkap. Sama kayak kita. Kita makan nasi toh kan energi kurang, harus 4 sehat 5 sempurna. Betul. Tanaman juga begitu sama. Jadi kita mulai jualan distribusi di 2015, kita mulai distribusi 2014 lah. Kita mulai distribusi di Bali, B2B juga dengan perusahaan sawit, beberapa teman-teman relasi udah jalan. Terus singkat cerita diterima bagus oleh pasar. Dan tidak mudah, Mas. Jualan pupuk ini beda dengan jualan air mineral. Beda dengan jualan kopi. Jualan kopi minum enak beli. Pupuk coba dulu dong. Nunggu setahun, nunggu 6 bulan. Tapi dalam proses menunggu itu, saat kita ada syukur di situ proses bisnis ya, saat kita mau ikhlas, di sana mendapatkan kelimpahan yang lain, rezeki yang lain, kenal sama petani. Banyak petani kita kenal. Jadi awalnya mereka cuma membeli pupuk, akhirnya ada ikatan lain gitu. Jadi proses tahun itu malah saya jadi multiplier untuk networking. Networking di petani. Tapi itu bisnis lain sudah ada ya, cuman khusus di sini aja. Khusus di sini aja. Bisnis lain ada, cuman udah di running sama tim. Saya cuma ngambil istilahnya. Jadi jujur, saat saya 2012 saat down semua itu, bukan semua sih, saat saya down itu, bisnis saya delegasikan, saya fokus sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan kasih saya bisnis yang baik untuk hidup dan impact sama kehidupan. Dan saat saya menemukan ini, wah ini dia. Gitu. Jadi setelah itu jalan, guano ini jalan. Singkat cerita, mulai menjual, gerutnya bagus, mulai ada bayar dari luar, dan sekarang kita sudah distribusi ke seluruh Indonesia, di Bali juga retail, kita punya agen-agen di seluruh Bali, dan ekspor juga sudah jalan ke ini produk ekspor kita. Yang sudah diekspor yang ini? Ya, ini yang ekspor, kemasan sekilo. Ini kita ekspor ke Vietnam. Vietnam ini minta banyak, Mas, tapi saya cuma kasih satu kontainer per bulan. Gitu. Jadi minta banyak. Sekarang satu kontainer per bulan. Itu berapa apa nih? 20 ton. 20 ton saja. 20 ton. Ya, 20 ton. Dan sedikit. Itu semua produksinya ada di Jogja. Di Gunung Kidul, ya betul. Dan sebenarnya dia minta banyak, cuma saya nggak mau. Karena kenapa kalau saya ekspor semua dibuat saya di lokal apa? Gitu. Memang Kanada butuh guano, Amerika butuh guano, Rusia butuh guano. Karena mereka tahu organik itu solusi buat future. Fokus saya bukan di pupuk ya. Ini adalah salah satu alat untuk kita membuat dunia lebih baik, Mas. Gitu. Jadi banyak alat. Salah satunya ini. Ada juga pupuk-pupuk yang lain. Dan fokus kami di people. Bagaimana empower people. Jadi fokus kita bukan di produk, fokus kita bukan di hasil, fokus kita bukan di penjualan, maaf. Fokus saya di people. Jadi saya yakin saat saya bisa develop people, sahabat saya, semeton saya di Bali, saudara saya di Bali, mereka lebih pintar, mereka lebih punya nilai tambah, mereka lebih sejahtera, Bali akan lebih baik. Dan ke depan otomatis saya akan menerima lebih banyak. Jadi fokus saya lebih banyak memberi sih. Gitu. Nah ini secara teknis gimana? Jadi produknya diambil ditambang di Jogja. Di Bali kan ada juga untuk kotoran kelelawar. Tidak. Nggak ada? Ada di Gua Lapa, cuman kan itu nggak bisa suci. Ya benar. Kalau ya misalnya diambil dari Jogja, kemudian pengemasannya di sini atau gimana? Bukan. Semua perlakuan di sana, karena kan efisiensi, Mas. Kalau saya buat pabrik lagi di Bali kan tidak efisien, cost too much gitu. Jadi prosesnya satu, excavation atau penambangan, menambang, namanya eksplorasi. Kita eksplorasi itu kita kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore aja. Dan itu secara natural setiap hari ada berapa banyak sih kotoran kelelawar? Banyak sekali kan, kelelawar masih banyak. Itu sebenarnya sudah tertambang semua atau sebenarnya masih bisa ditambang lagi? Banyak sekali, Mas. Kapan saya ajak main ke gua? Banyak sekali, karena ini gua lawa, gua tua. Artinya belum semua bisa diambil ribuan tahun. Iya. Guanya panjang, ini baru lapisan luar aja yang sudah memfosil guanonya. Sudah berusia ratusan tahun guanonya. Udah batu dia. Udah membatu. Yang basah masih di dalam, masih banyak. Gitu. Kita nggak nambang yang basah. Kita nambang yang sudah memfosil. Kita
eksplorasi jam 8 sampai jam 3 sore, habis itu kita pulang penambang karena guanonya keluar. Ada yang ke mall, ada yang kemana gitu. Malam mereka keluar, sore malam mereka keluar. Pagi mereka tidur, kita nambang gitu. Jadi habis ditambang, kita jemur. Pakai sun, pakai matahari biasa, jemur biasa, kita fermentasi. Pakai mikroba. Habis fermentasi kita giling, Mas. Jadi tepung, jadi powder. Habis digiling baru kita granul namanya. Dibuat butiran-butiran. Habis itu dikemas, selesai. Dan itu semua ada di Jogja. Ya, di Gunung Kidul kalau yang guano. Kemudian operator semua ada di sini untuk proses penjualan dan sebagainya. Ya, betul. Distribusinya semua gimana nih? Masuk ke retail store kayak produk pertanian. Enggak, kalau yang guano kita masuk agen-agen. Jadi saya untuk mengurangi beban saya. Karena kalau ke retail kan saya harus memikirkan utang, piutang dan sebagainya. Saya agen atau authorized dealer bahasanya, dia yang distribusi. Jadi saya tinggal kirim aja berapa, hari ini, bulan ini berapa? 50 ton, saya kirim 50 ton. Bulan ini berapa? 20 ton, saya kirim 20 ton gitu, gampang. Oke, Gong, thank you very much. Sejak lampau, Indonesia adalah negara agraris. Tanah yang subur menjadi keunggulan yang mutlak. Namun modernisasi menggeser pertanian dengan berbagai pembangunan. Hasil tani kita pun lunglai tanpa daya. Namun belakangan, sejumlah anak-anak muda menggagas gerakan berani, kembali pada produk tani dan mengembalikan marwah kodrat kita. Agung Weda satu di antaranya, bukan hanya soal bisnis pasca panen, namun juga memberdayakan petani sejahulu agar menghasilkan produk premium yang bisa jumawa di pasar internasional. Perjuangannya memang baru dimulai, masih awal, namun sejauh ini sudah menunjukkan bahwa apa yang digagasnya ini adalah langkah untuk membawa Indonesia kembali ke jalan yang benar.